Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tanggal 20 Maret 2026, hari ke-21 dari serangan yang telah dilancarkan oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika ke Iran. Tentu saja sudah memasuki hari ke-21, artinya sudah hampir 3 minggu peperangan ini berjalan atau terjadi. Dan juga kita mengetahui bahwa banyak pemimpin-pemimpin Iran yang telah syahid, terutama pemimpin tertinggi Iran, Said Ali Khamenei. Banyak yang bertanya kepada saya tentunya dan juga bertanya-tanya bahwa apakah Iran sudah kalah? Apakah Iran begitu lemah sehingga banyak pemimpinnya yang mudah untuk tereliminasi atau syahid dan gugur, tewas atas serangan-serangan tersebut? Ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa lawan dari Iran ini bukan negara biasa-biasa saja, tapi lawan dari Iran ini adalah satu negara abal kudrat, yaitu Amerika Serikat dan juga rezim Zionis Israel, di mana terutama Amerika telah memperkuat sistem militernya dan juga istilahnya sistem kekuatan militernya itu sudah dari Perang Dunia ke-1, bahkan Perang Dunia Kedua mereka sudah memiliki istilahnya rudal-rudal atau bom-bom canggih. Bahkan di Perang Dunia Kedua, Amerika telah menggunakan nuklirnya atau rudal atom, bom atom untuk membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Di mana juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa di belakang negara Amerika dan juga Israel, kita juga mengetahui bahwa ada negara-negara besar lain yang membantu dua negara ini, seperti contohnya Inggris, Prancis, dan juga Jerman, yang tentu saja membantu persenjataan dan juga membantu sistem intelijensi atau membantu informasi-informasi intelijen yang akhirnya membantu Amerika untuk menyerang negara Republik Islam Iran. Dan yang kedua, negara-negara Teluk juga membantu negara-negara Arab, sangat disayangkannya, membantu Amerika dan Israel untuk menyerahkan tanah dan juga udaranya untuk menyerang Iran. Bahkan Amerika setelah 80 tahun setelah Perang Dunia Kedua itu membangun pangkalan-pangkalan militernya di negara-negara tetangga Iran, di negara-negara Arab, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat, dan juga negara-negara lainnya. Sehingga begitu juga Irak, sehingga sangat dengan mudah Amerika dan juga Israel melancarkan serangan-serangannya ke Iran. Dan seperti yang kita tahu, persenjataan yang dimiliki oleh Amerika itu persenjataan yang cukup mutakhir dan juga cukup canggih. Walaupun mereka tidak memiliki rudal-rudal yang istilahnya canggih, tapi apa yang dilakukan sama mereka, rudal-rudal mereka cukup canggih dan ditembakkan dari jet-jet tempur seperti F-35. F-35 ini merupakan pesawat tempur tercanggih yang dimiliki oleh Amerika. Dan juga ada B1, B2, begitu juga pesawat tempur lainnya, kapal tempur, ya kan, kapal selam, dan juga kapal induk yang dimiliki Amerika. Jadi seluruhnya apa yang dimiliki Amerika itu adalah hal yang sangat luar biasa, berteknologi canggih. Sehingga ketika Amerika melepaskan satu serangan, udah pasti serangan tersebut cukup presisi dan juga cukup mematikan, sehingga siapapun yang menjadi target atau apapun yang menjadi target akan istilahnya hancur lebur, seperti itu. Itu yang pertama. Berarti yang dilawan oleh Iran adalah negara yang memiliki teknologi super canggih. Dan yang kedua, Iran memang tidak mengembangkan sistem sistem air defense yang canggih. Karena menurut Iran, sistem air defense yang canggih pada akhirnya pasti akan jebol, pasti akan bolong. Karena yang dilawan adalah rudal-rudal canggih seperti apa yang terjadi sekarang ini di Israel dan juga di pangkalan Amerika. Mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah negara abal kudrat dan memiliki teknologi yang super canggih, tapi apa yang terjadi? Toh nyatanya air defense-nya mereka pun bolong atas serangan-serangan Iran, karena Iran pun memiliki rudal-rudal yang canggih atau istilahnya drone-drone yang canggih yang dapat dengan mudah menjebol seluruh air defense yang dimiliki oleh musuh, ya kan. Seperti dan ini yang juga kita harus pahami, bahwa di Iran itu tidak ada Iron Dome, tidak ada David Sling, dan juga tidak ada istilahnya THAAD yang seperti yang dimiliki oleh rezim Zionis Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika. Sehingga Iran tidak
tidak fokus untuk atau tidak berkonsentrasi untuk mengembangkan sistem air defense. Tapi Iran fokus bertahan dengan menyerang, sehingga Iran mengembangkan rudal-rudal berteknologi canggihnya untuk menyerang rezim Zionis Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika yang berada di Timur Tengah, dan juga istilahnya fasilitas-fasilitas Amerika yang berada di Timur Tengah. Jadi yang kedua, karena memang Iran tidak fokus untuk istilahnya mengembangkan sistem air defense, tapi Iran fokus untuk mengembangkan sistem penyerangan. Jadi Iran menyerang bertahan dengan cara menyerang, karena sehebat apapun air defense yang akan dimiliki satu negara pasti akan jebol, seperti apa yang kita saksikan sekarang ini di rezim Zionis Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika. Mereka memiliki air defense yang kuat, yang hebat, seperti Iron Dome, David Sling, dan juga Tatot. Ujung-ujungnya hancur dengan rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Bahkan tidak hanya dengan rudal-rudal canggih, dengan drone Shahid 136 yang sangat murah, yang terinspirasi dari motor pemotong rumput atau motor cyclet, yaitu loh, dengan motor itu. Jadi hancur hanya dengan drone-drone yang berharganya hanya $20.000, sedangkan sistem air defense itu harganya cukup mahal karena di atas $1 juta. Sehingga memang Iran, jadi alasan kedua, memang Iran tidak berfokus untuk istilahnya mengembangkan air defense. Alasan yang ketiga adalah memang pemimpin-pemimpin Iran bukan seperti pemimpin-pemimpin negara-negara lainnya, bukan seperti pemimpin Amerika dan juga Israel yang ketika memulai perang mereka mencari tempat aman, mereka bersembunyi di istilahnya di bunker-bunkernya mereka, bahkan mereka pergi istilah ke luar negeri untuk menyelamatkan diri mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin Iran tidak seperti itu. Mereka mengatakan ketika masyarakat 90 juta masyarakat Iran tidak ada pelindungan khusus, maka mereka pun tidak layak, tidak boleh, dan tidak akan pernah mendapatkan perlindungan khusus. Inilah yang menjadikan sebab Sayyid Ali Khamenei yang merupakan pimpinan tertinggi Islam Iran akhirnya syahid karena memang tidak berlindung beliau. Dan juga pemimpin-pemimpin Iran yang lainnya juga tidak ada yang berlindung di bunker-bunker, karena di Iran tidak ada bunker sama sekali. Saya tidak pernah menyaksikan adanya bunker, gitu loh. Jadi sehingga pemimpin-pemimpin Iran tidak ada satupun yang hidup di bunker. Jadi mereka pun hidup sama layaknya seperti manusia biasa, layaknya seperti masyarakat biasa. Tetap beraktivitas, tetap ke toko, tetap jalan kerja. Walaupun mereka tahu mereka bisa saja akan menjadi sasaran dari teror rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka menjalankan tugasnya, bagaimana mereka tidak meninggalkan masyarakatnya, bagaimana mereka tetap hadir ini yang paling penting, bagaimana mereka tetap hadir di garis terdepan di medan peperangan ini. Jadi wajar pemimpin-pemimpin Iran akhirnya syahid karena mereka merupakan orang yang berada terdepan di garis peperangan ini. Jadi 3 alasan ini yang menjadikan istilahnya pemimpin-pemimpin Iran akhirnya menjadi syahid. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa syahidnya para pemimpin Iran bukanlah kekalahan dari Iran. Syahidnya pemimpin Iran menunjukkan kepada masyarakat Iran bahwa mereka berjuang demi tanah air, mereka berjuang demi Iran, mereka berjuang demi masyarakat, dan inilah yang inilah yang membuat masyarakat Iran bukannya bersedih tapi malah bersemangat dan bersumpah akan melanjutkan istilahnya jalan para pemimpin-pemimpin mereka untuk berjuang, bertarung, dan terus melawan rezim Zionis Israel dan juga Amerika sampai rezim Zionis Israel dan juga Amerika akan hancur di bawah kekuatan Iran dan masyarakat Iran. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.